selamat datang kembali di kelas sejarah bareng Bu Ayu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita Sejarah Indonesia kelas 11. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Pada materi yang akan kita bahas kali ini masih di KD 3.1, yaitu menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Materi ini adalah materi lanjutan dari kolonialisme dan imperialisme yang pernah diterapkan ke Indonesia. Nah, materi sebelumnya kita telah membahas tentang masuknya bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, masuknya Belanda ke Nusantara tidak terlepas dari konteks politik ekonomi di Eropa waktu itu, terutama hubungan politik ekonomi antara Belanda, Spanyol, dan Portugis. Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun di tahun 1568 sampai 1648. Ini adalah situasi saat ke-17 provinsi Belanda berusaha melepaskan diri dari Spanyol. 1580 Spanyol menduduki Portugis, termasuk Lisbon. Lisbon ini adalah kota perdagangan terbesar dari Portugis. Spanyol memberlakukan penutupan akses Belanda ke pusat perdagangan Lisbon. Padahal Lisbon menjadi tiang penopang utama perekonomian Belanda. Nah, di kota Lisbon, rempah-rempah diangkut dari India, Sri Lanka, dan Indonesia, lalu diperdagangkan kembali ke seluruh wilayah Eropa lain. Tahun 1581, ke-17 provinsi Belanda mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, serta membentuk apa yang disebut Republik Belanda atau Dutch Republic dengan pemimpin pertama, yaitu William I of Orange atau William Frederick Prince van Orange, Nassau. Nah, di sini Belanda harus menemukan rute-rute alternatif perdagangan. Sebagian dari hal itu adalah menemukan pusat rempah-rempah di Asia yang ternyata ini disembunyikan atau dirahasiakan begitu rupa oleh Portugis. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada Juni 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda ini tidak lama karena mereka diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Jadi keuntungan yang dibawa Belanda belum banyak cuman Belanda berhasil menemukan rute untuk bisa masuk ke Nusantara. Wah, Belanda datang kembali ke Nusantara dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, pada kurun waktu 1598 sampai 1600. Nah, pada saat kedatangan Belanda ini yang dipimpin Jacob van Eyck ini berhasil menemukan Banten hingga nanti berhasil juga menemukan kepulauan rempah-rempah di Maluku. Tahun 1623, Kepulauan Banda berhasil dikuasai Belanda. Sejak saat itu, Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya. Nah, begitu tadi adalah penjelasan tentang masuknya Belanda ke Nusantara. Kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya tentang VOC. Kita akan bahas di video pembelajaran dari Bu Ayu. Selanjutnya tetap di kelas sejarah bareng Bu Ayu. Untuk itu, Ibu pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.